Terima apa adanya. Zhuangzi, seorang Taois, mengatakan, bulu burung bangau putih, bulu burung gagak hitam. Janganlah kita membuang terlalu banyak waktu dan energi mempersoalkan kenapa bulu burung bangau putih dan bulu burung gagak hitam. Bulu putih dan hitam merupakan bodoh alam yang tidak mungkin bisa diubah. Ini sama seperti kaki burung bangau panjang dan kaki itik pendek. Janganlah kita mempersoalkan kenapa kaki itik tidak panjang seperti bangau. Kalau kita paksakan kaki itik diikat dengan kaki panjang buatan seperti bangau, itik itu tentu berjalan dengan tidak nyaman dan menderita karena kaki panjang buatan itu. Pemikiran subjektif, seorang tidak mungkin mampu mengubah keadaan objektif yang sudah menjadi kenyataan. Oleh karenanya, jangan memaksakan kehendak secara subjektif untuk mengubah keadaan objektif. Dia adalah dia, aku adalah aku bukanlah dia dan dia bukanlah aku. Terimalah apa adanya. Zhuangzi berkata lagi, karung kecil tidak bisa membuat barang banyak. Tambang pendek tidak bisa menimba air sumur yang dalam. Semua orang punya talenta dan kemampuan masing-masing yang terbatas. Kemampuan kecil jangan dipaksakan melakukan pekerjaan besar yang di luar kapasitasnya. Setiap orang mampu mengukur batas kemampuan masing-masing. Kalau hanya mampu mengangkat benda seberat 20 kg, janganlah memaksakan diri mengangkat benda seberat 40 kg. Dari sekian puluh kuli bangunan, tentu ada satu mandor yang bisa memimpin. Dari satu dinasti hanya ada satu raja. Pada zaman feodal dulu, raja disebut anak Tuhan. Dari sekian ratus juta rakyat di suatu negara hanya ada satu presiden. Orang Tiongkok kuno mengatakan raja dan presiden dipilih oleh Tuhan. Dalam kehidupan, seringkali kita menemukan hal-hal yang tidak berkenan di hati. Master Buddha Xingzhou dari Taiwan mengatakan, dari 10 kasus yang kita alami dalam hidup, biasanya ada 8-9 yang tidak berkenan di hati. Kasus seperti yang dikatakan oleh Master Buddha Xingzhou itu juga pernah dialami oleh Kongzi. Karena perbuatan istrinya yang tidak berkenan di hati, ia berkata, hanya istri dan pemandu rumah tangga yang susah dihadapi. Bila terlalu akrab dengan mereka tidak mau mengalah. Bila menjauhi mereka bisa merasa tidak senang. Seringkali tidak semua hal yang kita hadapi dalam hidup menjadi sesuai dengan keinginan atau harapan kita. Oleh karenanya, bila tidak mau melepaskan ego dan keakuan dari pikiran, kita mengalami rasa kecewa atau frustasi menelan. Terimalah apa adanya dengan lapang dada. Baru kita bisa merasa tenang dan tidak gelisah. Kongsi mengatakan kalau menemui hal-hal yang tidak berkenan di hati, jangan mengerutu kepada Tuhan dan menyalahkan orang lain. Nah, ada sebuah cerita yang berkaitan dengan hal yang kita bahas sekarang. Ada seorang mahasiswa miskin yang tinggal di kos di daerah permukiman orang miskin di New York. Berhubungan penghuni sekitarnya setiap malam mabuk-mabukan sambil menyanyi dan bermain gitar kencang-kencang, ketenangannya sangat terganggu. Dia tidak bisa belajar dengan tenang di kamarnya. Suatu hari, mahasiswa itu meminta konseling kepada seorang pendeta, Dr. Norman Vincent Peale, dan berkeluh kesah kepadanya. Aku hampir menjadi gila karena kebisingan di lingkungan kosku. Sampai-sampai aku tidak bisa berkonsentrasi belajar di kamar. Mohon saran jalan keluar apa yang bagus untuk mengatasi masalahku ini? Tanya mahasiswa itu dengan wajah pucat. Pendeta itu merenung sejenak dan dengan ringan menjawab, mudah sekali nak, pindah saja ke daerah elit. Kau pasti bisa menikmati kesunyian dan ketenangan belajar di kamarmu. Aku mahasiswa miskin. Bagaimana mungkin bisa tinggal di daerah elit? Itu tidak masuk akal. Sahut mahasiswa itu kesal. Kalau begitu, tidak ada jalan lain. Mau tidak mau, harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kita tinggali sekarang. Terimalah apa adanya. Saat belajar di kamar, nikmati kebisingan itu. Lambat laun kau pun akan larut dalam kebisingan itu dan tidak menganggapnya sebagai gangguan. Kalau mau hidup tenang dan damai, kau harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Membiasakan diri menerima kenyataan objektif yang tidak mungkin kita ubah. Seburuk apapun keadaan kita saat ini, pasti ada orang lain yang memiliki keadaan yang lebih buruk dari kita. Jadi, terima saja hidup ini apa adanya.